Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Cynthia dengan NIM 8606111614 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai pilar-pilar pendidikan, relevansinya di era digital, dan perspektif filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Nah, pertama, mari kita bedah terlebih dahulu mengenai makna pilar dalam pendidikan. Berdasarkan KBBI 2018, pilar bermakna literal, yaitu sebagai tiang penguat atau dasar yang kokoh. Nah, fungsinya adalah penopang, penyangga, sekaligus pengikat agar sistem pendidikan kita ini tetap berdiri kokoh. Posisi pilar ini berdiri di atas sebuah asas, di mana asas itu sendiri bertindak sebagai pondasi, hukum dasar, atau kedudukan tempat kita berpijak dan berpikir sebelum sebuah pilar itu ditegakkan. Berbicara tentang asas dan pilar pendidikan nasional, tentunya kita tidak bisa lepas dari 3 prinsip dasar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Pendidik harus bisa menjadi figur atau contoh yang layak bagi siswa. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, pendidik hadir sebagai pendukung agar siswa senantiasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Nah, secara global, International Commission dari UNESCO pada tahun 1996 juga merumuskan 4 pilar pendidikan untuk menghadapi abad ke-21. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Nah, yaitu menguasai instrumen pengetahuan dan keterampilan belajar untuk belajar. Kedua, ada learning to do, yaitu belajar untuk berbuat. Jadi, membangun kompetensi untuk bertindak dalam situasi yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Di sini menanamkan toleransi, pengelolaan konflik, dan menghormati pluralisme. Dan yang terakhir yaitu learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Jadi di sini mengembangkan kepribadian mandiri serta bertanggung jawab. Lalu bagaimana sih isu kontemporer dan tantangan nyata pilar-pilar di era digital ini? Jadi, pada pilar learning to know, kita menghadapi banjir informasi dan hoax yang harus direspon dengan penguatan literasi digital dan berpikir kritis. Yang kedua, yaitu pada pilar learning to do, adanya otonom pekerjaan menuntut kita untuk membangun kreativitas dan kemampuan adaptif. Di pilar learning to live together, maraknya toleransi di media sosial perlu dilawan dengan empati serta kolaborasi lintas budaya di ruang siber. Dan yang terakhir yaitu krisis karakter pada pilar learning to be harus dijawab dengan membangun kepribadian siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Disinilah peran guru penting untuk mengimplementasikan prinsip Ki Hajar Dewantara secara digital. Ing Ngarso Sung Tulodo diwujudkan dengan guru menjadi teladan etika yang bijak di media sosial dan platform daring. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso diterapkan dengan memfasilitasi diskusi interaktif di kelas seperti Zoom atau Google Meet. Dan Tutwuri Handayani diterapkan dengan memberikan ruang belajar lewat e-learning dengan guru yang tetap memantau perkembangannya. Nah, sebagai refleksi, saya mengutip dari BMP bahwa pembelajaran sepanjang hayat mendidik kita untuk belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar berinteraksi untuk membangun hubungan, belajar mengembangkan potensi diri, dan belajar bagaimana belajar itu. Jadi kesimpulannya yaitu pilar pendidikan UNESCO dan prinsip Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekedar teori akademis. Keduanya adalah jawaban nyata atas tantangan literasi digital, krisis karakter, dan disrupsi teknologi saat ini. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.